Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakunna. سوف نستمر درسنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم، وهو اليوم 12 من شهر محرم سنة 1442 للهجرة، الموافق ليوم 31 من شهر أغسطس سنة 2020 ميلادية. ودرسنا اليوم هو درس الفقه. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran fikih, dan pada pekan sebelumnya kita telah ambil beberapa dari adab qada'ul hajah. Kita sampai ke poin 20 pada pekan lalu, sudah kita sampaikan. Hari ini kita akan ambil adab berikutnya, yaitu poin 21. Masih berkaitan dengan adab qada'ul hajah. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata di poin 21 halaman 37, wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi. Wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi. Wal awwal tariqin, الثاني أو محل جلوس الناس الثالث أو تحت الأشجار المثمرة والرابع أو في محل يؤذي به الناس yang artinya di poin yang ke-21 Syekh mengatakan wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi. Tidak halal bagi seseorang untuk qada'ul hajah pada yang pertama tariqin, jalanan. Tidak halal bagi seseorang untuk qada'ul hajah yang pertama di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia, baik itu jalan raya, gang-gang, ataupun jalan yang ada di sawah-sawah, di kebun-kebun, yang biasa dilalui oleh manusia. Kemudian yang kedua, au mahalli julusin nas. Au mahalli julusin nas. Di tempat manusia biasa duduk atau berkumpul. Di tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul atau duduk-duduk oleh manusia, apapun itu jenisnya.
di taman misalnya, atau tempat-tempat lain yang biasa digunakan untuk berkumpul, duduk-duduk oleh manusia. Kemudian yang ketiga, au tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah, yang buahnya itu bisa dimakan, dimanfaatkan. Atau walaupun buahnya tidak bisa dimanfaatkan, namun pohon itu biasa digunakan, atau di bawah pohon tersebut manusia biasa berteduh, walaupun dia tidak berbuah, walaupun dia tidak menghasilkan buah yang dimakan, tapi di bawahnya manusia biasa berteduh di situ. Dan ini banyak pohon yang seperti ini. Maka juga dilarang untuk qada'ul hajah di situ. Kemudian yang keempat, au mahallin yu'zi bihin nas, atau di tempat yang akan mengganggu orang lain. Kesimpulannya, kita dilarang untuk qada'ul hajah pada 4 tempat ini karena bisa mengganggu. Bisa mengganggu orang lain. Baik itu mengganggu penciuman mereka, atau nanti bisa diinjak, dan yang lainnya. Dan segala bentuk gangguan di dalam Islam itu dilarang. Apapun bentuknya, gangguan itu terlarang di dalam agama kita, agama Islam. Begitu pula di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk qada'ul hajah di aliran air. Begitu pula pada lubang-lubang yang tempat binatang untuk berteduh, beristirahat yang ada di tanah. Juga dilarang untuk qada'ul hajah pada tempat-tempat tersebut. Kemudian adab yang berikutnya yaitu yang ke-22. Wala yastaqbilul qiblata aw yastadbiruha hala qada'il hajah. Wala yastaqbilul qiblata aw yastadbiruha hala qada'il hajah. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya pada saat qada'ul hajah. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya pada saat qada'ul hajah. Ini adab yang berikutnya. Namun kata para ulama, larangan ini tidaklah mutlak. Larangan ini berlaku apabila qada'ul hajah dilakukan pada tempat yang terbuka. Dan apabila qada'ul hajahnya dilakukan di kamar mandi atau di dalam rumah, di WC, yang ada pembatas antara kita dengan kiblat, maka kata para ulama hal ini tidaklah terlarang. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat dari perbuatan sahabat Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu berlaku ketika seseorang qada'ul hajahnya
di luar bangunan, di kebun, padang pasir, dan yang lainnya. Adapun di dalam kamar mandi maka tidaklah dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini pendapat jumhurul ulama, sebagian besar dari ulama kita. Walaupun tentu akan lebih berhati-hati apabila seseorang membangun kamar mandi dan mengarahkan kloset itu tidak ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Itu akan lebih selamat, sehingga kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama kita. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid, apabila kalian qada'ul hajah, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin. Fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin. Maka janganlah kalian menghadap kiblat baik ketika sedang melakukan BAB, ghaid, atau baulin, atau buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. Jangan pula membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu. Walakin syarriqu aw gharribu. Namun hendaklah kalian menghadap timur atau menghadap barat. Timur dan barat di sini bukanlah menjadi acuan, ya, karena kalau di daerah kita menghadap barat itu justru ke arah kiblat, dan menghadap timur membelakangi kiblat. Jadi tergantung daerah masing-masing ke arah mana kiblat. Intinya tidak boleh bagi seseorang untuk qada'ul hajah dengan cara membelakangi ataupun menghadap kiblat. Nah, ini sekali lagi larangannya berlaku apabila dilakukan di luar bangunan. Kemudian kita ke halaman berikutnya, halaman 37.23 dan seterusnya. Akan dijelaskan cara istinja dan istijmar. Jadi ada istilahnya al-istijmar, dan ada juga al-istinja. Ya, semoga bisa dibaca. Al-istinja. Dan al-istijmar. Istinja dan istijmar. Al-istinja dan al-istijmar ini adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran. Istinja dan istijmar adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran setelah selesai qada'ul hajah. Perbedaannya, istijmar itu menggunakan batu dan yang semisal, sedangkan istinja itu menggunakan air. Istijmar menggunakan batu dan yang semisalnya, sedangkan istinja itu menggunakan air. Walaupun terkadang istijmar dan istinja itu saling mewakili satu sama lain. Terkadang istijmar itu digunakan untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran menggunakan air.
Namun apabila disebut secara bersamaan istijmar dan istinja, maka istijmar itu yang menggunakan batu dan yang semisal, sedangkan istinja itu yang menggunakan air. Semoga bisa dipahami. Kemudian di poin 23 beliau mengatakan faida qada hajatahu. Faida qada hajatahu. Apabila telah selesai qada'ul hajah, istajmara bisalasati ahjarin wa nahwiha tunqil mahalla. Istajmara bisalasati ahjarin wa nahwiha tunqil mahalla. Hendaklah dia beristijmar dengan menggunakan 3 batu atau yang semisal, tunqil mahal yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Itu istijmar, menggunakan batu dan yang semisal seperti tisu, dedaunan mungkin, atau apa saja yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut yang sifatnya bisa membersihkan. Dan apabila dia menggunakan batu, maka dianjurkan dengan 3 batu. Ya, 3 batu. Kemudian yang kedua, summastanja bil ma'i. Summastanja bil ma'i. Kemudian beristinja menggunakan air. Ini adalah tahapan yang sempurna. Karena tentu akan lebih bersih dan lebih terjaga dari najis yang keluar dari seseorang. Jadi yang sempurna dilakukan adalah ketika dia selesai qada'ul hajah, dia gunakan tisu sebelum menggunakan air. Tisunya sebagai istijmar, airnya sebagai istinja di zaman sekarang. Atau kalau zaman dulu pakai batu, baru pakai air. Itu yang sempurna. Di poin 24 beliau mengatakan wa yakfil iqtisaru ala ahadihima. Wa yakfil iqtisaru ala ahadihima. Dan boleh mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Boleh mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya. Artinya tidak harus digabungkan antara istijmar dan istinja. Namun kalau digabungkan maka itu yang sempurna. Tapi kalau tidak, dia hanya istijmar saja, silahkan. Atau dia istinja saja juga silahkan. Nah, di beberapa negara, di kamar mandi atau di WC-nya tidak disediakan air. Yang ada hanya tisu. Dan itu cukup membersihkan diri untuk membersihkan diri dari najis. Atau di tempat kita di Indonesia secara umum itu lebih banyak menggunakan air yang disebut dengan istinja dan itu cukup. Kemudian yang terakhir, biar kita selesaikan, wala yustajmaru. Di poin 25, tidak boleh beristijmar. Kalau dia memilih istijmar, maka harus diperhatikan. Dia tidak boleh beristijmar yang pertama birrausi wal idhami. Birrausi wal idhami. Tidak boleh beristijmar menggunakan ar-raus, kotoran. Karena kotoran ya sifatnya kotor, tidak bisa membersihkan. Kemudian wal idham. Idham itu tulang belulang, juga tidak boleh digunakan untuk beristijmar. Karena disebutkan dalam hadis bahwa tulang itu merupakan makanan saudara kita dari kalangan jin. Kemudian yang kedua, wa kadzalika kullu ma lahu hurmah.
Dan tidak boleh juga beristijmar menggunakan barang-barang yang bernilai, yang tidak digunakan untuk istijmar. Ya seperti pulpen, kemudian barang-barang yang lain, buku atau apa yang fungsinya tidak digunakan untuk beristijmar. Kalau tisu, walaupun dia berharga, namun fungsinya untuk beristijmar, maka tidak mengapa digunakan. Ini dia beberapa hal yang menjadi adab qada'ul hajah. Semoga bisa dipahami. Pekan depan insya Allah kita akan masuk ke pasal berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.